Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi di Taman Quran Muntada. Nah, teman-teman pastinya sudah pada tahu ya semuanya. Saat ini kita semua umat Islam yang ada di seluruh dunia sedang merayakan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Nah, teman-teman pastinya sudah tahu ya semuanya ritual yang selalu dilakukan oleh umat Islam pada saat pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Ya, pasti kita akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan di belahan dunia sana di Mekah ya, seluruh umat Islam sedang melaksanakan ibadah haji. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu bagaimana kisahnya umat Islam bisa melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Nah, pasti ada kisahnya loh. Nah, nanti akan diceritakan oleh guru-guru kita dari Taman Quran Muntada. Ya, baiklah, disimak baik-baik ya videonya sampai selesai. Oh iya, teman-teman, nanti setelah kita semua menyaksikan video ini akan ada kuis menarik loh, dan tentunya ada hadiahnya. Nah, seru kan? Makanya tonton terus video ini sampai selesai ya, jangan sampai ketinggalan. Rugi loh kalau ketinggalan ya. Baik, duduk yang rapi. Ayo kita tonton bersama. Yuk, ayo. Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi nih bersama Bu Ima di Taman Quran Muntada. Oh iya teman-teman, sebentar lagi umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau dikenal dengan Hari Raya Berkurban. Nah teman-teman, Bu Ima mau bercerita sedikit tentang kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Awal disunahkannya berkurban, tapi dengan nyanyian ya. Yuk ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Betapa sedihnya Nabi Ibrahim, turun perintah Allah untuknya. Anak yang tercinta harus disembelihnya untuk membuktikan ketaatannya. Nabi Ismail sang putra dibebaskan, dengan domba Allah gantikan. Nabi Ibrahim pun lulus ujian, inilah awal sunnah berkurban. Nah, sekian dari Bu Ima ya teman-teman. Maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah. Ya, gimana jawabnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Walaupun kita udah berapa bulan ya nggak ketemu ya. Alhamdulillah anak-anak semuanya tetap semangat. Ya. Anak-anak hari ini ya kita nggak ketemu tuh berapa bulan karena apa ya? Karena ada ya wabah corona. Kita berdoa, kita bermohon kepada Allah, semoga wabah corona ini cepat berlalu dan Allah angkat wabah ini dari negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, anak-anak yang Umar sayangi, anak-anak Taman Quran Muntada semuanya, hari ini siapa yang tahu sekarang itu bulan apa ya? Iya, bulan Zulhijjah. Nah, kalau bulan Zulhijjah itu kemarin hari Jumat itu kita merayakan apa? Hari Raya
Idul Adha atau lebih dikenal Hari Raya Idul Kurban. Ya. Nah, anak-anak ingat tidak kalau ada kisah Hari Raya Idul Kurban itu kisah tentang Nabi siapa? Kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi itu kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi ketika Ibrahim itu masih bayi, ya, dibawa oleh ayah dan ibunya, ya, ke suatu tempat yang saat itu masih gersang, masih tandus, tidak ada pohon, ya. Kemudian orang-orang juga tidak ada, ya. Mereka hanya berdua saja. Nabi Ibrahim itu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di tempat yang sepi tadi. Mereka berdua aja, belum ada orang, belum ada tanaman, ya, di gurun pasir. Nah, ketika mereka ditinggalkan itu, mereka tidak takut gitu. Siti Hajar, ya, ibunya Ismail dan juga Ismail itu tidak merasa takut. Kenapa? Karena itu adalah perintah Allah, ya, perintah Allah agar mereka tinggalkan di tempat yang sepi tadi. Ya. Nah, suatu hari ketika Nabi Ismail kehausan, ya, dan menangis, Siti Hajar kemudian berlari-lari mencari air. Berlari dari Safa ke Marwah, ya, kemudian kembali lagi ke Safa, tapi tidak menemukan air. Nah, peristiwa ini, ya, kita kenal kalau kita berhaji atau berumrah, gitu ya, itu ada rukun haji namanya sa'i. Berjalan dari Safa ke Marwah berapa kali? 7 kali kalau kita sa'i. Nah, ketika Siti Hajar mencari air itu, kemudian dia tidak menemukan air. Ya. Akhirnya Ismail kemudian menghentakkan kakinya. Ya. Tiba-tiba dengan izin Allah keluar air dekat kaki Ismail. Dan apa yang dikatakan oleh Hajar? Zumi, zumi, zumi. Kumpul, kumpul, kumpul. Nah, kita kenal sekarang namanya apa? Air Zam-Zam. Ya. Siapa yang pernah minum air Zam-Zam? Ya, insya Allah anak-anak pernah ya minum air Zam-Zam. Jadi kalau ada orang pulang umroh atau pulang haji itu bawa air Zam-Zam. Nah, itu ada di mana? Ada di Mekah sumur Zam-Zam. Ya. Kemudian keluar air, ya, dan dikumpulkan air itu. Dan sampai sekarang telaga air itu masih ada dan juga dibawa kalau orang pulang haji atau pulang umrah, ya, sehingga kita bisa merasakan juga air Zam-Zam itu. Nah, ada lagunya nih. Anak-anak pernah ingat nggak? Bu Umar pernah ajarkan anak-anak lagu tentang Ibrahim dan Ismail, yang kemudian Ismail mengeluarkan air dari dekat kakinya. Apa lagunya? Zumi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari di antara Safa dan Marwah. Ingat tidak lagunya? Dulu waktu kelasnya Amel, ya, kelas Iqbal, kelasnya. Nah, pernah ajarkan lagi itu. Sekali lagi ya. Zumi, 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 kumpul, 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 air, air, air di kaki Ismail. Ibrahim ayahnya, Siti Hajar ibunya, berlari di antara Safa dan Marwah. Nah, kemudian, itulah kisah tentang Nabi Ibrahim, ya, dan juga Nabi Ismail, ya. Kemudian Nabi Ismail ditinggalkan di tempat yang sepi tadi. Nah, kisah selanjutnya tentang Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bahwa suatu malam Nabi Ibrahim bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi menyembelih Ismail. Kemudian mimpi itu datang lagi sampai 3 kali bermimpi.
mimpi yang sama. Akhirnya kemudian Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail tentang mimpinya itu, bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Nah, kira-kira apa jawabannya dari Nabi Ismail ketika dikatakan bahwa Ismail akan disembelih oleh ayahnya? Kira-kira mau nggak Ismail? Ternyata Ismail anak yang luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya. Apa jawabnya? Nah, kita lihat dalam surat 37 ya, surat As-Saffat ayat 102 ya, Allah kisahkan tentang mimpi Nabi Ibrahim ini. Ya, kita bacakan. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Apa artinya? Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, sanggup bersamanya, Ibrahim berkata, ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Ada dalam surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Ya. Masya Allah, Ibrahim menjawab bahwa lakukanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah. Semoga engkau mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke suatu tempat ya, di mana akan dilaksanakan penyembelihan itu. Nah, kemudian ketika dibawa ya, dan kemudian setelah sampai di tempat penyembelihan ya, bersiap untuk disembelih ya, tiba-tiba Allah mengganti Nabi Ibrahim dengan seekor kibas. Nah, inilah hikmah ya, bahwa di hari raya kurban atau hari raya Idul Adha kita diperintahkan untuk berkurban. Kurbannya bisa sapi ya, bisa kambing. Kalau di Arab ada unta, ya. Kemudian domba juga ya, bisa untuk dikorbankan. Nah, itulah awal mula kisah tentang hari raya kurban. Ya. Nah teman-teman, apa sih hikmah di balik kisah ini? Kita banyak mengambil hikmah dari peristiwa hari raya kurban ini, atau bagaimana Ismail akan menyembelih anaknya. Yang pertama bahwa hikmahnya adalah kita harus taat kepada perintah Allah. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim karena ketaatannya kepada Allah, kemudian dia melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Jadi semua itu dilakukan karena Allah. Nah, kemudian karena dilakukan karena Allah, Allah kemudian mengganti ya, Ismail dengan seekor kibas. Yang kedua, bagaimana kita lihat Nabi Ismail begitu taatnya kepada orang tuanya. Dan kita sebagai anak-anak muslim ya, anak-anak solih dan solihah ya, juga harus memiliki sifat ini. Taat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, berkata yang sopan kepada orang tua. Ya. Kita lihat bagaimana Ismail mengatakan, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Ya. Luar biasa kata-katanya, kata-kata yang sopan yang keluar. Ya. Padahal akan disembelih gitu.
ya. Nah kadang kalau anak-anak, ada nggak ya anak-anak yang ketika diperintah orang tuanya kemudian mengatakan nggak mau gitu ya. Misalnya diminta tolong oleh orang tuanya atau ibunya ke warung, nggak mau. Nah itu tidak boleh ya. Bagaimana kita kepada orang tua harus taat, patuh, hormat kepada orang tua kita, dan kita sayang kepada orang tua kita ya. Itu hikmah yang kedua. Jadi yang pertama apa tadi? Taatan kepada Allah ya. Bagaimana kita sebagai anak-anak muslim ya, anak-anak yang soleh dan solihah harus melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Yang kedua, taat kepada orang tua ya, berkata yang baik kepada orang tua ya. Sekarang yang ketiga, bagaimana kita sebagai hamba Allah harus memiliki sifat sabar ya. Itu juga dengan anak-anak yang soleh dan solihah, kita harus sabar ya. Kadang-kadang kalau kita berteman gitu ya, jangan sampai marah-marahan ya, ngambek-ngambekan ya. Hikmah yang ketiga adalah anak-anak muslim harus, atau anak-anak yang soleh harus memiliki sifat sabar dan tidak mudah mengeluh ya. Itulah tadi 3 hikmah yang bisa kita ambil. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ismail dan Ibrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan sebuah kisah dari Umi Umar ya, tentang kisah Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan penyembelihan kepada anaknya Nabi Ismail. Perintah itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, dari kisah Nabi Ibrahim kita bisa belajar bahwa kita harus bersikap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada orang tua, dan juga bersabar dalam menghadapi kehidupan ya. Nah, adik-adik sekalian, terima kasih sudah menyimak dengan tertib dan rapi. Dengan mendengarkan sesama, kita mendapatkan ilmu, dan kita sekarang tahu kenapa adanya Idul Adha ya. Nah, satu lagi pesan dari ibu dan juga guru-guru di TKM, adik-adik harus membiasakan diri untuk cuci tangan ya sebelum makan atau setelah bermain. Kita membiasakan bersih-bersih karena sekarang kita sedang dilanda musibah COVID-19 ya. Jadi salah satu yang harus kita lakukan adalah menjaga diri dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan menjauhi tempat-tempat keramaian ya. Jadi adik-adik sekarang harus bersabar dulu ya untuk tetap belajar di rumah, tetap semangat murojaahnya, tetap semangat menghafalnya, dan tetap semangat dalam mengaji dan belajar. Baiklah adik-adik, sudah saatnya kita tutup acara ini dan silakan simak kuis berikutnya. Silakan dijawab ya. Insya Allah nanti ada hadiah dari ibu guru di TKM Muntada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.